Salam kasih dalam Kristus. Dari Harvest Studio, Abraham menyapa. Bersama saya, Sexy Boy, dan nanti akan ditemani oleh saudara kembar saya, Nathan dan Isaya. Nah, pada kali ini kita membahas tentang dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke, pertama-tama, dosa adalah segala sesuatu yang diperbuat manusia, baik pikiran, perkataan maupun tindakan, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, manusia yang awalnya sempurna jatuh ke dalam dosa karena menganggap sesuatu itu baik menurut pandangannya sendiri, bukan pandangan Allah. Saudara-saudari bisa renungkan di Kejadian 3. Di Roma 6 ayat 23 juga dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tapi di 1 Yohanes 5 ayat 17 ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini dia penjelasannya. Yakobus 1 ayat 15. Dosa berasal dari keinginan yang dibuahi. Jika sudah matang, maka maut dilahirkan. Markus 3 ayat 28 sampai 29, hujat manusia akan diampuni kecuali ia menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tetap berbuat dosa padahal sudah belajar firman. Nah, bersambung di Ibrani 10 ayat 26, jika kita sengaja berbuat dosa setelah tahu kebenaran, tak ada lagi korban penghapus dosa tersebut. Inilah dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang sudah matang dilakukan terus-menerus secara sengaja oleh orang yang sudah tahu kebenaran itu sendiri. Nah, kalau dosa bisa diampuni terus-menerus, untuk apa Yesus datang ke dunia? Yesus menyediakan pengampunan bagi manusia yang hidup di dalamnya. Efesus 1 ayat 7. Jadi, meski kita beragama Kristen, tapi perilaku kita hidup tidak seperti Kristus, ya jangan harap kita selamat. Nah, saya lanjutkan dari saudara kembar saya. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, itu artinya adalah dosa yang masih belum matang, dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran firman. Menjadi tugas kita semua sebagai pemberita Injil agar mereka tahu kebenaran firman dan menyadari akan dosa mereka. Selanjutnya, mau mereka bertobat atau mereka tidak bertobat, yaitu menjadi keputusan pilihan mereka masing-masing. Maka semua kembali lagi harus datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28. Maka kita semua yang berbeban berat karena menghadapi dunia dengan kekuatan sendiri, mulailah mengandalkan Yesus. Stop munafik, stop meratapi dosa. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk kita yang sempat murtad, jatuh dalam dosa, fokus kita itu sekarang adalah hidup serupa seperti Kristus lebih lagi. Nanti di penghakiman itu adalah hak Allah untuk mengampuni kita atau tidak. Tetapi bahwa dalam Yesus kita beroleh penebusan. Maka sampai akhir kita harus terus berjaga-jaga dan tidak keluar lagi. Renungkan 1 Petrus 4 ayat 18. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Masa kan kita masih mau hidup dalam dosa? Saya tanya. Nah, demikian yang kami sampaikan. Nah, oke. Jangan lupa terus saudara-saudari sekalian terus saksikan segmen-segmen kami yang lainnya. Dan kami juga menghimbau agar saudara-saudari sekalian tetap terus merenungkan firman, uji firman, dan juga diterapkan dalam kehidupan saudari-saudari sekalian. Oke, shalom, Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa.